Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siska Wulandari dari SMK Negeri 1 Kempo. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Cerita ini berkisah sepasang suami istri yang bernama Langusu dan Langgini yang berjudul Wadun Tandarahi. Pada zaman dahulu, ada suatu legenda di Danam Bojodompu. Terdapat sebuah desa yang terdiri dari beberapa kepala keluarga dan penghasilan warga sekitar dari hasil pertanian ataupun berkebun. Di desa itu pun hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua dan renta yang bekerja sebagai petani yang bernama Ina Male dan Om Punggaro. Ina Male dan Om Punggaro ini memiliki seorang putra yang bernama Langusu. Langusu merupakan sosok laki-laki yang penuh semangat, baik dan sangat menghormati orang tuanya. Dan di ladang sebelah ada seorang gadis sebatang kara yang diangkat dan dibesarkan oleh seorang lelaki yang bernama Om Puwila. Gadis tersebut bernama Langgini. Pada suatu hari, Langusu sedang bekerja di sawah bersama Ina Male dan Om Punggaro. Di tengah pekerjaannya, dia terhenti karena melihat sosok gadis yang sangat cantik yaitu Langgini. Langgini yang ingin memberikan makan siang untuk Ina Male dan Om Punggaro juga tidak menyangka Langusu akan bertemu dengan Langgini. Sejak saat itulah benih-benih cinta di antara mereka kini tumbuh. Setiap hari mereka bertemu dan mereka saling beradu dengan melontarkan patung bojo. Setelah beberapa hari, Langusu selalu memikirkan Langgini. Dan ia pun berniat berdatang ke rumah Langgini di desa seberang. Saat kedatangan Langusu, Om Puwila menerima dengan baik kedatangan Langusu. Dan Langusu pun mengutarakan keinginannya untuk mempersuting Langgini. Setelah 2 bulan menikah, Langusu merasa tidak ada perubahan apapun dalam kehidupannya. Dia selalu pergi melaut. Ketika berada di tengah laut, Langusu berniat untuk pergi merantau ke Gua Makassar agar kehidupannya dengan Langgini dapat lebih baik. Setelah pulang melaut, Langusu pun menceritakan niatnya kepada istrinya. Dan saat mendengar keinginan suaminya itu, Langgini tidak menyetujui keinginan suaminya. Setiap hari dia selalu memikirkan dan selalu menangis. Karena hal itu, kemudian Langusu selalu merayu dan meyakinkannya, sehingga Langgini menyetujuinya. Tibalah harinya di mana Langusu berangkat untuk merantau. Dan orang tuanya pun kaget karena baru mengetahui keinginan anaknya itu, akan tetapi orang tua Langusu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka memberikan restunya untuk Langusu. Begitupun dengan Om Puwila. Ketika kapal yang akan membawa Langusu akan segera berangkat, Langusu memberikan pesapu moncak kepada Langgini. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun pun berlalu. Tak pernah ada kabar dari Langusu. Dan musibah yang menimpa Langgini datang berturut-turut. Om Puwila meninggal saat bencana melanda kampung mereka. Disusul lagi dengan kematian Om Punggaro. Kini tinggallah 2 sosok perempuan yang lemah. Demi menyambung hidup, Langgini bekerja di ladang tetangga dan sawah-sawah demi mendapatkan makanan. Seiring berjalannya waktu, Ina Male sering sakit-sakitan dan Ina Male pun memiliki keinginan untuk bertemu dengan anaknya. Tapi sebelum keinginannya terwujud, Ina Male meninggal dunia.
Langgini kini hanya tinggal sebatang kara. Ia bekerja keras untuk menyambung hidupnya. Dan suatu hari, ada seorang sahabat yang datang menawarkan Langgini untuk bekerja di pelabuhan menjaga warung yang ia miliki. Langgini pun menyetujuinya. Ia berhadap dengan bekerja di pelabuhan. Ia bisa mendapat atau mendengar kabar informasi tentang suaminya. Dan mereka pun menyampaikan keadaan Langgini. Ina Male, Om Punggaro dan Om Puwila yang hidup menderita setelah kepergian Langusu. Mereka pun menceritakan bahwa Ina Male, Om Punggaro dan Om Puwila telah meninggal. Mendengar cerita temannya itu, Langusu pun begitu merasa bersalah dan ingin pulang ke kampung halamannya. Langusu pun mengutarakan niatnya kepada tuannya, dan tuannya pun merasa kasihan sehingga memberikan izin. Setelah mendapatkan izin, Langusu ingin menghadiahi istrinya itu dengan membelikannya sebuah kapal, dan ia pun pulang dengan menggunakan kapalnya. Di tengah laut, kapal yang ditumpangi Langusu akhirnya tenggelam. Kapal itu pun sampai ke telinga Langgini, sehingga membuatnya begitu hancur dan terpukul. Dari minggu ke minggu dan dari bulan ke bulan, sampai tahun menjadi berbilang, ia tetap berdiri menunggu dan terus menunggu suaminya. Hingga di saat tubuhnya sudah mulai lemah dan rapuh, dia mengatakan, "Jika aku tidak bisa bertemu dengan suamiku, lebih baik aku menjadi batu."